Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Nurhayati. Saya dari kelas X3I, program studi ekonomi syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Abu Yusuf 113 sampai dengan 182 Hijriah. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai sejarah pemikiran dari Abu Yusuf itu sendiri adalah riwayat Abu Yusuf. Nah, Abu Yusuf lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah atau 731 Masehi. Kemudian Abu Yusuf meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 Hijriah atau 798 Masehi. Nah, sejak kecil Abu Yusuf mempunyai minat yang sangat kuat terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini tampak dipengaruhi oleh suasana di Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat peradaban Islam, yakni tempat berkumpulnya para cendekiawan muslim dari seluruh penjuru dunia. Yang datang silih berganti untuk saling bertukar pikiran berbagai bidang ilmu, berbagai bidang pengetahuan atau bidang keilmuan. Nah, Abu Yusuf ini menimba ilmu kepada banyak ulama besar. Yang salah satu ulama besar yang ditempati Abu Yusuf untuk menimba ilmu yakni bernama Abu Muhammad atau bin As-Sa'id Al-Kafi, dan masih banyak lagi ulama yang ditempati Abu Yusuf untuk menimba ilmu. Nah, kemudian berkat dari bimbingan para ulama serta ketekunan dan kecerdasan dari Abu Yusuf itu sendiri, sehingga Abu Yusuf tumbuh sebagai seorang alim yang sangat dihormati dari berbagai kalangan, baik itu di kalangan ulama, pengusaha maupun masyarakat umum. Setelah di sini saya akan menjelaskan di bagian yang kedua, yaitu Kitab Al-Kharaz. Nah, salah satu karya dari Abu Yusuf yang sangat monumental adalah Kitab Al-Kharaz. Nah, Kitab Al-Kharaz itu artinya buku tentang perpajakan, di mana penulisan Kitab Al-Kharaz ini versi Abu Yusuf didasarkan pada perintah dan pertanyaan dari Khalifah Harun al-Rasyid mengenai berbagai persoalan perpajakan. Dengan demikian, Kitab Al-Kharaz ini mempunyai orientasi birokratik karena ditulis untuk merespon permintaan Khalifah Harun al-Rasyid yang ingin menjadikannya sebagai buku petunjuk administrasi dalam rangka mengelola suatu lembaga Baitul Mal dengan baik dan benar, sehingga negara dapat hidup makmur dan rakyatnya tidak terzalimi. Nah, di dalam Kitab Al-Kharaz itu terdapat menjadi 4 bidang. Yang pertama adalah bidang pemerintahan, di mana Abu Yusuf mengemukakan bahwa seorang pengusaha bukanlah seorang raja yang dapat berbuat secara diktator. Yang kedua adalah bidang mengenai keuangan. Abu Yusuf mengatakan bahwa uang negara bukanlah uang milik khalifah. Yang ketiga adalah bidang perpajakan. Bidang perpajakan, Abu Yusuf mengatakan bahwa pajak yang ditetapkan pada harta yang telah melebihi kebutuhan rakyat dan ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka. Yang keempat adalah bidang peradilan. Abu Yusuf mengatakan bahwa suatu peradilan adalah keadilan yang murni, menetapkan hukum yang tidak dibenarkan atau yang berdasarkan hal yang subhat. Subhat artinya sesuatu yang tidak pasti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang keempat, yakni pemikiran ekonomi. Dengan latar belakang sebagai seorang fuqaha yang beraliran di Tabayun, Abu Yusuf cenderung memaparkan sebagai pemikiran ekonominya dengan menggunakan perangkat analisis kias yang didahului dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap Al-Quran, hadis Nabi, atsar sahabi, serta praktik para penguasa yang saleh. Landasan pemikirannya, seperti yang telah disinggung, adalah mewujudkan al-muslahalal ammah atau kemaslahatan umum. Pendekatan ini membuat berbagai gagasan lebih relevan dan mantap. Kekuatan utama Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Dengan daya observasi dan analisisnya yang tinggi, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Terlepas dari berbagai prinsip perpajakan dan pertanggungjawaban negara terhadap
kesejahteraan masyarakat atau rakyat, ia memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang, seperti pembangunan jembatan dan bendungan, serta menggali saluran-saluran besar dan kecil. Suatu studi komparatif tentang pemikiran Abu Yusuf dalam kitab ini menunjukkan bahwa beradab-adab sebelum adanya kajian yang sistematis mengenai keuangan publik di Barat. Abu Yusuf telah berbicara tentang kemampuan dan kemudahan para pembayar pajak dalam pemungutan pajak. Ia menolak tegas pajak pertanian dan menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan penindasan. Abu Yusuf menganggap penghapusan penindasan dan jaminan kesejahteraan rakyat sebagai tugas utama penguasa. Ia juga menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur dan menyarankan berbagai proyek kesejahteraan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.